berapa menit udah ya? Pasti ya, kadang lagi lah. Pas saja Bian. Bye. Lagi sekitar Lanjut, 10-15 lah. lanjut Oke. Parsi ya. Oke, silakan Karsi. Mulailah. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pagi pagi. Bapak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Luar Alhamdulillah biasa. baik. Ya, insyaallah Pak. Allahu Akbar. Suaranya putus-putus ya, Pak Arsi. Tidak masuk? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ananda Saifullah. Silakan kepada Ananda Saifullah maju ke depan untuk memimpin Baik. doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil kita tadi pembelajaran kita hari ini jadi berkah dan bermanfaat. Amin. Suaranya putus-putus kah, Pak Arsi ini? Jelas jalan. Belum putus-putus, Pak. Nah, ini sama. Tapi mungkin di tempat Parsi lah, mungkin kurang stabil jaringan. Jaringan sulit. Malam, Pak. Sound on. Suara on. Baik, materi kita pada hari ini yaitu menyambut usia balik, yang sub materinya tanda-tanda balik menurut fikih. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami konsep balik dengan tepat, mengetahui tanda-tanda balik menurut orang yang sudah mencapai balik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Ya atau tidak? Ya. Ya. Belum tahu, Pak, belum tahu. Belum tahu. Nanti setelah ini. Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Ada, Pak. Beda, ada. Pak, jelas, Pak. Kalau perempuan itu berkerudung, kalau laki-laki nggak berkerudung. Laki-laki berkopiah. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi, yaitu tentang balik. Silahkan Ananda Heriadi dibacakan materi tersebut. Siap. Balik menurut bahasa artinya sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan, Pak. Menurut hukum Islam?
Menurut hukum Islam, balik artinya apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Balik, arti pengertian balik yaitu menurut bahasa artinya sampai atau cukup. Umur, maksudnya di mana seorang telah sampai di tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam, balik artinya apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Paham, Pak? Paham. Paham, Pak. Oke, lanjut. Yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama yaitu mimpi basah atau ihtilam. Mimpi bagi seorang perempuan. Yang ketiga tandanya yaitu berusia 15 tahun. Ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Malik seorang anak perempuan dan anak laki-laki, bagi anak laki-laki berumur sampai di sini sampai di sini sudah paham? Paham. Pak. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tata cara mandi besar. Yang pertama mencuci kedua telapak tangan 3 kali, yang kedua mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, yang ketiga membersihkan tangan kiri pakai sabun, keempat berwudu sempurna, yang kelima menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut, artinya sampai basah, sampai ke dalam rambut. Yang keenam menuangkan air pada anggota badan. Yang ketujuh membasuh kaki. Nah, sebelum itu yaitu kita harus berniat mandi dilakukan dalam hati ketika awal pembasuhan anggota badan tadi. Selanjutnya kita bagi kelompok. Bapak bagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Ya, silahkan kepada anak-anak duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah siap. Oke, lalu mari kita simak video pembelajaran kedengaran suaranya? Kita Kedengaran, bahas Pak. perubahan. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Yuk, silakan di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih? Tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ih, malu. Teman-teman nggak perlu malu. Itu penting untuk kita bahas agar Nah, itu tadi videonya. Setelah melihat masalah-masalah yang sudah Bapak buat di depan. Nih, lihat kalian. Mari mencari solusi. Itu kelompok 1 tugasnya jika teman mau mengalami haid di kelas apa yang kamu lakukan. Dan kelompok 2 jika kamu mengalami
Kelompok 3, bagaimana cara mandi junub. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dan nanti kalian akan tulis anggota kelompoknya, kelasnya, dan permasalahannya masing-masing. Silakan, kalian akan dipersilakan untuk mengakses materi dari berbagai bentuk sumber materi, baik itu dari buku bacaan. Kalian diskusikan, Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Udah habis waktunya. Sudah semua? Ya, Udah, Pak. 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 Dari perwakilan kalian nanti akan mempresentasikan satu orang maju ke depan kelas. Baik, untuk kelompok 1, silahkan untuk maju mempresentasikannya. Oke. Dari kelompok 1 tadi, nah, sekarang maju untuk kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Sudah selesai? Setelah itu, ada pertanyaan? Oh, Tidak ada, Pak. Pak. Udah, Pak. Kelompok 3, silakan maju. Oke, sudah. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju. Semuanya baik. Pak bertanya, Pak. Ya. Pak bertanya. Tanya apa? Halo, Pak. Saifullah. Dengaran, Pak? Pertanyaan ulun. Nggih. Nggih. Kedengaran, Pak? Seandainya mandi junub kedengaran. itu nggak pakai sabun, itu boleh apa? Sah atau tidak, Pak? Ya, waktu tinggal 3 menit. Harusnya. Misalkan mandinya tidak pakai sabun. Oke. Boleh aja. Oh, asalkan bersih. Iya. Nggih. Boleh coba lah, nggih. Nggih. Waktu tinggal 3 menit, Pak. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua sudah mengerjakan diskusi tadi. Yaitu kesimpulan. Mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ulun, Pak. Nggih, silakan. Jadi kita itu apabila sudah sampai waktunya nih, kita itu pasti akan balik. Misalnya perempuan itu haid, kalau laki-laki itu biasanya mimpi basah. Jadi kita harus mandi wajib kalau ketika haid atau mimpi basah. Benar nggak, Pak? Nggih. Terima kasih kepada Nanda Saifullah. Lalu seterusnya yaitu Bapak bertanya, hal apa yang menyenangkan kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Boleh siapa saja yang menjawab? Senang, Pak. Senang, Pak. Banyak dapat ilmu baru, Pak. Bermanfaat. Iya. Amin. Oke, karena waktunya sudah sampai, waktu sudah habis, waktu istirahat sudah tiba, yaitu pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.